Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kebakaran di Lapas Tangerang, Banten yang menewaskan 46 orang warga binaan adalah pemantik yang membuka kembali catatan kelam cerita lapas di Indonesia. Overkapasitas jadi persoalan terbesar dari tahun ke tahun yang tak kunjung beres. Karena sulit atau karena bukan prioritas utama ya? Entahlah. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian 46 warga binaan? Apa sih yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lapas kita? Inilah Indonesia Town Hall selengkapnya, tragedi lapas, siapa tanggung jawab, bersama saya Zilvia Iskandar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dirjen Lapas sebagai bentuk pertanggungjawaban mengundurkan diri. Saya tidak-tidaknya meminta maaf kepada seluruh keluarga dari narapidana yang meninggal dunia. Ini adalah menyangkut manusia, ya, nyawanya hilang, ya. Nah, ketika nyawanya hilang itu, ya dari mulai kekuasaan ke lapas, ke atasnya sampai menterinya harus bertanggung jawab. Malam ini telah hadir 3 orang narasumber di Grand Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Bang Nasir, selamat malam. Malam, Zilvia. Di sebelah kiri saya ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam. Dan berikutnya adalah Hussein Ahmad, peneliti imparsial. Bang Hussein, selamat malam. Selamat malam. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah tersambung ada Ibu Rika Aprianti, Kabag Humas Ditjenpas Kemenkumham. Ibu Rika, selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik, Ibu Rika sudah bisa mendengar saya ya. Pemirsa, sebelum kita mulai berdialog, saya akan sedikit mengulas permasalahan dalam diskusi kita malam ini. 46 nyawa hilang terpanggang di lapas kelas 1 Tangerang. Tragedi kemanusiaan yang memilukan sekaligus memalukan. Memalukan karena peristiwa kebakaran di lapas sudah terjadi berulang-ulang, tapi ya kok nggak ada perbaikan, Pak. Katanya masalah klasik, tapi nggak bisa juga tuh diselesain sampai sekarang. Kali ini bukan hanya soal overkapasitas hingga 400%. Instalasi listrik di lapas kelas 1 Tangerang juga nggak pernah diperbaiki sejak 1972. Jadi jelas ada masalah tata kelola lapas di sini. Makanya berbagai pihak mendesak Pak Menkumham Yasona Laoly yang sudah 2 periode menjabat itu untuk mundurlah dari jabatan. Tanggung jawab, bos. Ini adalah masalah HAM serius yang terjadi karena kegagalan membenahi lapas. Ada lagi yang bilang, kalau masih punya malu, kalau masih punya moral, mundur dong. Tapi kalau kata sohibnya Pak Yasona di partai, Bang Arteria Dahlan, yang desak Pak Yasona mundur, coba waras deh. Ibarat nih ya, mobil 200 cc katanya, bensin cuma seliter, jaraknya 100 kilo disuruh nyampe cepet-cepet, yang gak bakal sampai lah. Tapi gini Bang Arteria, sampai di tujuan atau tidak, yang jelas tidak boleh ada nyawa manusia yang hilang di tengah jalan karena kelalaian, apalagi ketidakbecusan. Jangan ada yang buang badan, banyak alasan tidak mau introspeksi. Itu adalah merupakan suatu tragedi kemanusiaan dan saya kira Yasona harus bertanggung jawab penuh dalam permasalahan itu. Ya saya kira dia jangan lagi kesalahan-kesalahan itu dilimpahkan ke ke Kalapas atau di tingkat dirjen, tapi dia sebagai pengendali kebijakan ya dia harus bertanggung jawab. Kalau dia memiliki tanggung jawab moral, dia harusnya menyatakan mundur. Karena ini adalah persoalan nyawa ya. Dan kalaupun misalnya dia tidak mau mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi ya, kinerja yang bersangkutan ini. Baik, saya akan langsung ke Bang Usman. Bang Usman, Anda disebut tidak waras oleh Bang Arteria karena minta Menkumham mundur. Apa jawaban Anda? Ya, itu kan biar masyarakat aja yang menilai. Tapi yang pertama, apa yang saya katakan sebenarnya merujuk pada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di dalam subbab tentang etika politik dan pemerintahan, dikatakan bahwa setiap pejabat, kurang lebih ya,
yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam memenuhi amanat masyarakat, apalagi misalnya mengakibatkan kehilangan nyawa, itu harus siap mundur. Jadi saya kira sebagai politisi, mestinya Arteria itu mengerti etika politik di dalam pemerintahan itu. Kalau belum, barangkali ada baiknya juga dokumen TAP MPR itu dibaca terlebih dahulu. Gitu. Apakah ini memang hanya salahnya Pak Menkumham seorang sehingga Pak Menkumham Tentu yang harus tidak, mundur? tentu tidak. Saya kira yang perlu dilihat di sini adalah problem mana yang kita mau address, yang kita mau angkat. Kalau persoalan overkapasitas dalam arti masuknya arus warga binaan, bukan hanya tanggung jawab kementerian, itu tanggung jawab sistem peradilan pidana yang terpadu, kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Bahkan pemerintah dan DPR juga bertanggung jawab. Peradilan bertanggung jawab karena cenderung memproses pidana begitu banyak perkara yang sebenarnya tidak semuanya harus dibawa ke pidana penjarahan, gitu ya. Termasuk penggunaan narkotika. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab karena menciptakan undang-undang yang berbau overkriminalisasi itu. Jadi banyak sekali pasal-pasal pemidanaan di dalam undang-undang yang dilaksanakan oleh polisi, oleh jaksa, oleh hakim, dan berakibat masuknya orang ke lapas. Oke, pemerintah dan lapas, DPR juga harus tanggung jawab. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Nasir. Jadi bukan hanya tanggung jawab Menkumham, tapi Anda yang di DPR juga bertanggung jawab. Secara khusus memang ini tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM. Secara khusus? Iya, karena tapi dalam... sampai harus mundur nggak Bang Nasir? Nah, soal mundur atau tidak mundur, itu kan sifatnya politis dan juga dikembalikan kepada yang bersangkutan. Etika politiknya menurut Anda harusnya seperti kalau apa? tadi merujuk kepada yang disampaikan oleh Bung Usman, ya, misalnya tidak mampu menjabat. Nah, ketidakmampuan ini kan harus dievaluasi. Ada variabel-variabelnya sehingga kemudian orang tersebut dianggap tidak mampu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kebakaran-kebakaran yang terjadi di lapas yang menimbulkan kerugian baik material maupun nyawa itu dianggap sebagai sebuah ketidakmampuan. Itu. Kan Komisi 3 yang menilai. Kalau Anda menilainya seperti apa? Nah, makanya kan soal ini menurut saya bukan hanya satu hal. Meskipun saya katakan tadi bahwa secara khusus bahwa ini adalah tanggung jawab menteri. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang 1295 itu disebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab adalah menteri yang tanggung jawab dan ruang lingkupnya meliputi. Tanggung jawabnya harus dalam bentuk apa, Bang Nasir? Iya, tentu dia harus mengevaluasi total. Kalau dalam pandangan saya, dia harus mengevaluasi secara total. Di mana sebenarnya persoalannya? Ya, karena apapun ceritanya yang disinggung oleh Bung Usman tadi itu bahwa yang namanya lapas itu adalah tampungan terakhir. Jadi dia tempat tampung, ya, yang sebenarnya selama ini tambal sulam, ya, tidak diperbesar, ya, tidak diperbaiki. Ya, sehingga kemudian orang terus masuk ke dalam itu dan tentu akan menimbulkan masalah. Kalau kata kuncinya adalah evaluasi secara menyeluruh, padahal Pak Menkumham sudah 2 periode menjabat, dalam 3 tahun terakhir juga sudah 10 kali terjadi kebakaran. Makanya tanggung jawabnya lebih besar lagi beliau itu, karena 2 periode. Dan itu tentu wajar orang pertanyakan. Publik kalau kemudian ada yang meminta beliau mundur, itu sesuatu yang wajar. Karena beliau sudah 2 periode. Sehingga kemudian publik bertanya, ya, periode pertama apa saja sih yang sudah dilakukan, kenapa masih terjadi seperti ini? Sejak 2016 ya kan terjadi kebakaran-kebakaran seperti ini, kenapa nggak diantisipasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada publik yang menilai dan meminta dan mengusulkan, saya pikir bisa dipahami. Bisa dipahami dan wajar, jadi bukannya tidak waras ya, Bang Hussein? Ya, saya kira justru Bang Arteria yang harus kemudian dia kan sesama partai dengan menterinya, dengan Yasona Lauli, dia harusnya menegur itu menteri. Menteri Yasona Lauli itu kan sudah bukan menteri kemarin sore, dia sudah jadi menteri 2 periode. Dia tahu akar masalahnya apa. Misalnya dia sebut sendiri bahwa overcrowding itu masalahnya adalah karena kebijakan pidana kita, narkotika kita yang punitif, yang melulu orang kemudian menjadi pemakai padahal dia korban di penjara. Dia sudah tahu masalahnya Yasona itu, tapi kemudian selama 2 periode ini hampir sama sekali terkait reformasi undang-undang narkotika itu tidak dilakukan oleh Yasona Lauli. Gantung, padahal undang-undang narkotika itu adalah usulan daripada pemerintah. Itu berada di tanggung jawabnya Yasona Lauli. Gantungnya dari pihak pemerintah atau dari pihak DPR pemerintah juga? Jadi begini, itu memang betul bahwa sudah masuk dalam prolegnas ya, tetapi sampai hari tidak ada perkembangan. Itu satu hal. Yang kedua adalah harus menjadi catatan bahwa sejak 2019 ada 13 kali kebakaran.
dan 9 kebakarannya terjadi di lapas yang overcrowded. Yasona Lawli ngapain aja selama 2 tahun ini melihat ada kebakaran ini? Dia tidak berusaha mendorong misalnya ada revisi undang narkotika bersama dengan partainya di DPR misalnya. Oke. Gitu. Bang Hussein, kalau kita tadi baca ya pernyataan dari Arteria, teman-teman boleh tampilkan kembali. Tadi bukan hanya soal masalah tidak waras. Kami informasikan juga pemirsa bahwa kami sebetulnya sudah mengundang anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Arteria Dahlan, untuk hadir di sini. Awalnya setuju tapi tiba-tiba batal karena berhalangan. Karena itu saya ingin meminta Anda menanggapi. Bang Arteria juga bilang bahwa ini analoginya seperti mobil. Mobilnya 200 cc, bensinnya cuma seliter, tapi disuruh menempuh jarak 100 km. Ya tidak akan sampai lah. Apa memang beban yang ditanggung oleh seorang Menkumham begitu berat sehingga mau disuruh reformasi lapas itu susah? Ya kalau sudah tahu kemudian tidak akan sampai, bensinnya tambahin dong. Sudah tahu kemudian kapasitas mesinnya tidak sampai, mesinnya ditambahin turbo, kira-kira begitu. Tambahin turbonya dengan apa? Dengan tadi yang saya bilang, jangan gantung revisi Undang-Undang Narkotika. Dari 155 pasal dalam Undang-Undang Narkotika, 36 pasalnya itu kemudian mempromosikan pidana penjara. Coba bayangkan, saya tidak percaya bahwa misalnya dalam lapas narkotika, lapas Tangerang misalnya, dari 2000-an warga binaan yang ditahan di sana, 1.800-nya adalah terkait dengan kasus narkotika. Apakah semuanya adalah pengedar? Apakah semuanya adalah bandar? Saya kira tidak. Baik. Pasti ada pemakai yang sebetulnya korban itu terpaksa harus mendekam dalam penjara karena kebijakan pidana terhadap narkotika kita sangat punitif. Harusnya direhabilitasi. Harusnya direhabilitasi, tapi sebelum kita bahas soal rehabilitasi ya, karena kan ada kemungkinan jangan-jangan panti rehabnya juga terbatas. Tapi sebelum itu saya ke Ibu Rika, Kabag Humas Dijen Kemenkumham di sini, Dijen Pas. Ibu Rika pasti sudah mendengar. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Ibu Rika adalah, pasti sudah banyak mendengar desakan-desakan agar Dirjen Pas Kemenkumham mundur dari jabatannya. Bahkan sampai Menteri Anda disuruh mundur. Bagaimana Kemenkumham khususnya Dijen Pas menyikapi desakan ini? Ya, terima kasih Mbak Zelvia. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mulai di hari pertama, mulai dari kejadian, sudah berkantor di Lapas Kelas 1 Tangerang bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memang secara tanggung jawab itu ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Dan juga sudah dibentuk 5 tim terkait dengan pasca terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, khususnya di Blok C2. Saat ini pada saat kejadian sampai saat ini kami masih berkonsentrasi kami fokus melakukan penanganan pasca terjadinya kebakaran. Sampai hari ini kami sudah menghantarkan teman-teman kita, sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada warga binaan kami yang meninggal dunia. Hari ini sudah 15 orang. Baik. Warga binaan kami dihantarkan ke tempatnya masing-masing, dimakamkan, difasilitasi dari pemulasaran hingga pemakaman. Diberikan juga uang duka sebagai wujud empati kami, rasa duka kami, dan semua hal yang berkaitan dengan yang menimbulkan biaya dari pemakaman tersebut ditanggung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal yang lain juga adalah kami merecovery dari bangunan itu sendiri, Blok C2 tentunya bukan sulap yang langsung bisa kita gunakan. Sekali lagi itu juga butuh proses. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kami melakukan trauma healing kepada warga binaan kami yang masih berada di Lapas Kelas 2 Tangerang. Bukan memberikan santunan, trauma healing sampai berpindah kantor. Tapi tentu saja yang diinginkan adalah lebih dari itu, termasuk pertanggungjawaban moral hingga evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ibu Rika, boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu ya Ibu Rika. Boleh dijelaskan nanti setelah jeda Ibu, saya akan berikan kesempatan kepada Anda, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi.
bersama kami di Indonesia Town Hall. Saya akan kembali kepada Ibu Rika, Kabag Humas Dijenpas Kemenkumham. Sebelumnya kami mengundang Menkumham, menterinya Ibu Rika sebetulnya, tapi didisposisikan ke Dijenpas. Jadi saya harus ke Bu Rika nih bertanyanya. Tadi saya bilang banyak masyarakat yang ingin lebih, Bu, tidak hanya sekedar minta maaf, tidak hanya sekedar pindah lokasi kantor, tapi konkretnya bahkan sampai Dirjenpasnya paling tidak itu mundur atau Kalapasnya paling tidak mundur. Ya syukur-syukur kalau menterinya juga mau didesak untuk mundur, keinginan masyarakat. Tapi apa sebetulnya bentuk pertanggungjawaban moral yang bisa diberikan oleh Dijenpas atas tragedi yang besar ini, Bu? Ya, seperti saya sudah sampaikan, Mbak. Memang kami berkantor di Lapas Kelas 1 Tangerang. Tapi inilah yang paling urgensi yang dilakukan saat ini adalah bagaimana penanganan pasca terjadinya kebakaran. Tadi juga saya sudah sampaikan bagaimana kami menangani warga binaan kami yang sekali lagi berduka cita yang sangat mendalam, meninggal dunia sampai hari ini sudah 15 orang mulai dari pemulasaran dan tadi sudah kami sampaikan semua. Dan hal yang tidak kalah penting lagi adalah recovery dari bangunan itu sendiri agar bisa dipergunakan lagi untuk warga binaan kami. Warga binaan kami yang tadinya di situ sudah kami sebar di 4 blok, di blok A, B, D, dan E. Tentunya akan menambah kesesakan, tapi memang itulah pilihan terbaik yang bisa kami lakukan. Dan yang tidak kalah penting lagi pendampingan kepada warga binaan kami yang berada di situ, khususnya di blok 1, di blok C2, karena itu pasti menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Dan juga jangan lupa adalah warga binaan yang lain yang saat itu juga pasti merasakan kesedihan, kepanikan. Jadi pilihan agar mundur dari jabatan itu belum menjadi pilihan saat ini, Ibu Rika? Yang paling penting adalah bagaimana menjaga Lapas Kelas 1 Tangerang ini tetap kondusif. Kami mengatakan mungkin tidak mencari simpati, tapi pada saat itu petugas kami sangat berusaha terlepas dari alasan apapun, berusaha untuk menyelamatkan warga binaan kami. Tapi memang kita juga ada konsentrasi lain, bagaimana lapas ini tidak terjadi chaos, ya, tidak terjadi sampai pelarian, tidak terjadi sampai pemberontakan, itu juga menjadi tanggung jawab yang dipertimbangkan oleh petugas jaga pada saat itu. Belum terjawab sebetulnya apakah pilihan untuk mundur dari jabatan itu menjadi pilihan yang dipertimbangkan oleh Dijenpas Kemenkumham atau tidak, tapi tidak apa-apa, saya akan ke Bang Nasir. Bang Nasir, over kapasitas disebut adalah masalah klasik dan betul itu yang memicu kebakaran ataupun kerusuhan yang terjadi di beberapa lapas dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi khusus untuk lapas kelas 1 Tangerang ini, masalahnya diduga adalah instalasi listrik. Artinya itu problem tata kelola. Nah, apakah memang ada problem yang sangat besar di tata kelola fasilitas infrastruktur lapas kita? Ya tentu saja. Nah karena itu memang dalam pandangan saya pribadi sebenarnya daripada kita kemudian menuntut apakah menteri mundur, kemudian Dirjenpas mundur, lebih bagus kita mengevaluasi secara komprehensif. Ya, apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Kenapa kebakaran di lapas tidak kunjung berhenti? Tapi kan jangan-jangan karena leadership-nya, kepemimpinannya. Betul, tapi kan dia hanya satu sektor di antara sektor-sektor lainnya. Artinya kalau kita kemudian mau mengevaluasi, harus kita evaluasi semuanya. Mulai dari sektor A, B, C, dan D. Kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Harus kita evaluasi total. Dan karena ini adalah momen yang paling penting bagi saya, terutama Presiden dan jajarannya, dan kami juga DPR, untuk mengevaluasi secara kritis dan komprehensif. 40 lebih orang, itu bukan main-main itu. Jumlah itu bukan main-main. Dan mereka terpanggang lagi matinya. Oleh karena itu negara kalau saya bilang negara, di situ ada DPR, di situ ada pemerintah, harus menjadikan momentum ini untuk memperbaiki lembaga pemasyarakatan kita. Dimulai dari mana? Nah karena itu kan kalau kita lihat anggaran memang minim, ya 2020 sekitar 5 triliun lebih. Kemudian di 2021 yang tahun ini 6 triliun lebih. Dan itu untuk penegakan hukum, ya, penegakan dan pelayanan hukum, lalu kan manajemen, dan itu dibagi lagi antara pusat dan daerah. Ya, jadi kalau untuk penegakan dan pelayanan hukum, pusat dan daerah, dukungan manajemen, pusat dan daerah. Jadi maksudnya anggarannya ditambah dulu, harus dimulai dari situ? Anggarannya juga belum memadai, karena untuk mendirikan sebuah lapas ini kan berbeda, ya berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya. Karena yang dia urus itu adalah orang yang bermasalah dengan hukum. Betul. Dan tentu dia punya syarat-syarat. Dan itu tidak sedikit biayanya begitu. Tapi at least untuk merevitalisasi lapas bisa lah, Bang Nasir. Ini 49 tahun lebih tidak pernah diperbaiki. Nah makanya saya katakan itu tanggung jawab kami ya di DPR.
dengan terjadi hal ini. Walaupun sebenarnya dalam beberapa raker kita sudah ingatkan, dan waktu itu kita juga sudah minta ya bagaimana implementasi misalnya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2017 terkait dengan grand design mengurangi overcrowded di lembaga pemasyarakatan Masa sudah rumah 7 tahanan. tahun tidak ada grand design juga? Harus Bagaimana? ditagih sekarang? Bagaimana? Sudah 7 tahun tidak ada grand design juga kah? Harus ditagih sekarang lagi? Iya, makanya Ketika ini ada momen ini? makanya saya katakan tadi sebagai bahagian dari satu sistem yang besar, ya maka dia nggak bisa bekerja sendiri. Tidak gitu bisa loh. bekerja Nggak bisa sendiri. bekerja sendiri. Nah, Oke. karena itu sekali lagi ini momentum yang paling baik Oke. ya untuk melakukan pembaruan hukum pidana kita yang selama ini tersendat-sendat bahkan sudah disimpan dalam satu kotak yang seolah-olah tidak boleh dikeluarkan lagi. Ada masalah dari hulu ke hilir. Pertanyaan saya, Bang Usman, harus mulai dari mana? Harus mulai dari berganti kepemimpinannya kah? Pertama, kan kita harus tahu dulu sebab kebakaran itu persisnya apa. Banyak kalangan langsung melompat pada overcrowding, overkapasitas. Padahal belum tentu kebakaran itu dipicu oleh overkapasitas. Lain halnya, misalnya investigasi kebakaran itu menyimpulkan kebakaran terjadi ketika kericuhan antar warga binaan yang disebabkan oleh sesaknya lapas. Misalnya begitu. Seandainya itu yang disimpulkan, baru kita bicara ke sana. Tapi kalau belum, maka bisa jadi kemarin misalnya Komnas HAM menggarisbawahi soal adanya instalasi listrik yang ilegal, katakanlah begitu ya. Nah, kalau itu sebabnya, pertanyaannya apakah ada pemeriksaan berkala di dalam lapas? Apakah lapas juga, misalnya kan Dirjen Lapas punya peraturan tentang bagaimana mitigasi dalam keadaan bahaya atau bencana alam atau kerusuhan, itu juga ditetapkan dalam standar PBB, dalam prinsip-prinsip yang dikenal prinsip-prinsip Nelson Mandela. Jadi mulai dari bagaimana perlindungan warga binaan, perlindungan petugas, perlindungan pengunjung, sampai perlindungan orang-orang yang bertugas melayani keluar masuk itu. Begitu pula soal deteksi api, sampai ketika ada penyanderaan, kalau ada kerusuhan di dalam penjara, kalau ada kebakaran, kalau ada bencana alam, seluruhnya itu ada protapnya. Dan yang sekarang kita perlu evaluasi, apakah itu dilakukan. Contoh yang lain lagi, misalnya soal instalasi. Oke, ini sudah tua. Tadi kita bicara anggaran triliunan, seolah-olah kita ingin masalahnya adalah tidak adanya bangunan-bangunan lapas besar. Padahal kalau memang masalahnya soal instalasi itu, apakah dalam 10 tahun, dalam 10 tahun yang kedua, pernah ada pemeriksaan dan penggantian instalasi kabel dan lain sebagainya misalnya. Kalau itu tidak ada, kenapa? Dan siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kalau Dirjen yang mengeluarkan peraturan, tanggung jawabnya bukan hanya mengeluarkan peraturan, tetapi mensosialisasikan peraturan, memastikan pelaksanaannya, termasuk melalui pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, mundurnya mereka bukan pemecahan masalah tentu. Masalah nggak selesai dengan mereka mundur, tetapi bentuk kepedulian yang tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR tentang etika politik dan pemerintahan, serta pertanggungjawaban moral itu. Bahwa nantinya masalahnya tidak selesai, tentu saja bukan untuk itu. Mundurnya mereka itu kita maksudkan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus rasa kepedulian yang tinggi, rasa bersalah yang tinggi. Kita belum punya kultur itu. Jepang punya kultur itu. Ada banyak negara punya kultur di mana ketika pejabat gagal, mundur mereka. Iya, Bang Usman, kemudian Bang Hussein, Bang Nasir. Ada contoh mantan Dirjen Pas Handoyo Sudrajat di tahun 2015 mundur dari jabatannya karena merasa gagal dalam membenahi lapas. Itu ada contohnya. Itu contoh yang dan baik, itu saya Dirjen kira. Pas. Tapi ya kita lihat sekarang ketika kita minta masyarakat mendesak untuk mundur, Dirjen Pas yang sekarang, kemudian Menkumham yang sekarang, dinilai itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi, Bang Hussein tolong ditegaskan, apakah penting untuk kita sekarang mencari siapa yang bertanggung jawab atau kita langsung lompat ke ayo kita perbaiki grand design-nya. Jadi yang mana yang duluan? Cari siapa yang bertanggung jawab sekarang atau ayo kita perbaiki grand design-nya? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya, Zilvia Iskandar. Kita masih di Indonesia Town Hall. Tadi Bang Hussein, pertanyaan saya adalah, jadi kita harus mulai dari mana dulu? Kita menuntut siapa yang harus bertanggung jawab sekarang, atau langsung saja kita ganti, kita ubah lagi, kita cek lagi grand design untuk pembenahan lapas kita? Ya, saya kira itu bisa berjalan dengan paralel ya. Namun yang paling penting saya tekankan di sini bahwa harus ada pertanggungjawaban kepada publik, ya. Bahwa Menkumham Yasona Lauli itu dibayar, digaji, ya, diberikan rumah dinas, diberikan mobil dinas, itu semua pakai pajak rakyat. Rakyat jelas punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kalau dia kinerjanya tidak baik. Ini sudah kejadian yang ke-13 kalinya dalam 2 tahun. Tangerang ini menggenapi menjadi 13, ya. Nah, yang kedua adalah grand design itu sebetulnya bukannya tidak ada. Ada Permenkumham tadi yang disebut sama Bang Nasir Jamil itu. Di Permenkumham itu menyebut bahwa hukum pidana kita itu sangat punitif. Diakui sendiri oleh Kemenkumham bahwa di kita itu bikin undang-undang, tiba-tiba undang-undang ITE, penjara, undang-undang pornografi, penjara, undang-undang apapun ujungnya penjara. Padahal tadi Bang Usman sudah sebut juga di dalam protokol Tokyo itu ada banyak alternatif pemidanaan. Bisa denda, bisa dikembalikan ke dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu tidak pernah kemudian dijadikan satu perhatian yang serius dari negara. Saya bilang negara karena ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Kemenkumham dalam kemudian menyelesaikan masalah ini, tetapi juga DPR. Saya berharap ada Bang Arteria. Harusnya Bang Arteria justru harusnya menjawab. Kenapa sampai hari ini sudah tahu bahwa 55% data kami, ya, Koalisi Pemantau Peradilan per Maret 2020 nanti bisa dilengkapi sama Bu Rika, 55% warga binaan dalam lapas itu adalah terkait dengan kasus narkotika. Apakah kita mau bilang 50% itu semuanya pengedar dan bandar? Kan nggak mungkin, ini nggak logis. Bang Arteria, Bang Nasir Jamil punya andil di dalam kemudian menumpuknya overcrowdednya, overkapasitasnya lapas di Indonesia saat ini. Oke, DPR juga punya andil katanya, Bang Nasir? Iya, betul. Karena kan harus kita evaluasi, regulasinya harus kita evaluasi. Apakah regulasi sekarang sudah sama, ya, dalam arti ingin membarukan pidana kita. Kemudian aparatnya, apakah sudah sesuai? Kemudian sarana dan prasarananya, ya kan, termasuk bagaimana anggarannya. Jadi menurut saya memang mengganti menteri itu kan bukan seperti kita mengganti spare part sepeda motor atau mobil yang rusak lalu kita ambil, kita beli, kita ganti. Kira-kira begitu. Kan ada pekerjaan-pekerjaan besar lagi yang harus dia lakukan, beradaptasi dan lain sebagainya. Walaupun sebagian orang mengatakan, itu kan kilah saja kira-kira, alasan saja. Ya, nah karena itu ketika seorang mundur, belum tentu juga dia mundur ya karena persoalan-persoalan terkait dengan pribadinya. Bisa jadi karena memang dia tidak mampu, ya tidak mampu, kemudian ya mundur saja kira-kira begitu. Tapi kan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga. Masalah tetap ada kok. Nah karena itu makanya saya katakan ini momentum bagi kita semuanya untuk memperbaiki ya regulasi kita yang terkait dengan pemidanaan kita. Karena kalau KUHP yang sudah selesai waktu itu dibahas, itu kan sebenarnya mengarah kepada restoratif justice. Karena kita lihat pemenjaraan itu gagal dan sudah usang. Jadi kalau kita terus bertahan dengan kondisi seperti itu artinya kita meneruskan kegagalan begitu loh. Nah karena mau tidak mau harus kita selesaikan itu KUHP kita, KUHAP kita, kemudian beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan sudah pemidanaan. Bertahun-tahun kita bicara soal ini, Bang Nasir. Kenapa sampai hari ini pun masih dibilang kita harus evaluasi? Nah, karena tadi dari kemarin-kemarin ngapain aja diceritain? Ya itu tetap, tapi sekali lagi bahwa dia bukan satu, ada lain-lainnya begitu loh. Jadi dia hanya menampung, ya hanya menampung karena memang begitu legalistiknya, formalistiknya, ya aturan kita, sehingga kemudian daya tampungnya nggak sanggup lagi. Jadi inilah yang harus dievaluasi. Jadi kalau kemudian dia tukang tampung, kemudian dia disalahkan, ya kan? Kapan kira-kira evaluasi itu bisa selesai, Bang Nasir, sehingga kita bisa langsung take action, jangan evaluasi lagi? Makanya ini kan soal anggaran, ya. 2 tahun ini kita mengalami pandemi, kita refocusing. Di kementerian itu ada 4 kali refocusing. Jadi memang kita ada situasi sulit ya di depan mata kita, sehingga kemudian kita tidak bisa untuk bergerak cepat. Nanti saya akan singgung soal anggaran ya. Tadi Bang Nasir juga mengatakan anggaran di Ditjenpas Kemenkumham itu tahun ini 6,8 triliun rupiah. Untuk apa saja sebetulnya anggaran itu digunakan? Tapi sebelum saya ke Bu Rika, sudah ada di sini bersama kita lewat sambungan Zoom satu keluarga korban tragedi lapas kelas 1 Tangerang dengan Ibu Rosada. Selamat malam Ibu Rosada.
Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu Rosada, sebelumnya kami mengucapkan turut berbela-sungkawa, kami turut berduka cita atas kehilangan dari kakak Ibu Rosada ya, almarhum Hadianto. Betul ya, Ibu Rosada? Betul, Mbak. Baik, jadi Ibu Rosada ini adalah adik dari korban Hadianto. Untuk Bapak Hadianto, almarhum Hadianto ini narapidana untuk kasus apa, Ibu Rosada? Narkoba, Mbak. Narkoba. Sudah berapa tahun di penjara? Dia sudah 3 tahun lebih, Mbak. Vonisnya berapa tahun? Vonisnya 7 tahun dan dia udah minta pembebasan bersyarat. Udah di ACC. Sudah di ACC, sudah di approve. Jadi seharusnya bebas bersyaratnya kapan? Iya, Mbak. Rencananya tanggal 13 Agustus 2023. 13 Agustus 2023. Baik, Ibu Rosada terakhir berkomunikasi dengan almarhum Hadianto kapan, Ibu? 2 minggu sebelum kejadian, Mbak. Oke. Apakah selama berkomunikasi dengan almarhum suka bercerita tidak tentang kondisi apa yang dia alami di lapas, bagaimana fasilitas lapas? Kalau masalah kondisinya dia kan mungkin nggak mau membuat keluarganya sedih. Cuman dia paling cerita masalah makanan, lauk, apa gimana dia harus beli. Terus Bagaimana soal makanan, apa keluhannya Ibu Rosada? Iya, maksudnya lauknya dia kurang cocok mungkin, Mbak. Oke, soal jadi kalau lauk harus beli dia. Harus beli? Iya, lauknya beli. Oh, kenapa harus beli? Kurang tahu, mungkin nggak cocok sama dia kali, Mbak, lauknya. Jadi kan selalu minta transfer juga dia. Oke, baik. Ibu Rosada, dengan adanya tragedi di lapas ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah, kepada pemangku kepentingan di sini? Apa sih pembenahan yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, mungkin semua orang juga udah tahu ya, Mbak ya. Pemerintah harus lebih memfokuskan lagi untuk masalah fasilitas atau ininya lah, maksudnya biar jangan terulang kembali kejadian seperti ini, Mbak. Masalahnya nyawanya nggak 1-2 orang. Iya. Dan padahal sudah akan bebas tahun 2023 ya. Padahal udah mau bebas 2003. Dan dia juga sempat sakit, pingsan. Nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba pingsan. Dia juga pernah ngomong, Mbak. Ini sampai diimpus. Oke, itu pada saat tahu sampai di lapas sampai ya? habis begini badan, iya. Oke. Di lapas. Baik. Baik, Ibu Rosada, terima kasih sudah mau berbagi bersama kami. Sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak kakak dari Ibu Rosada. Mudah-mudahan keluarga bisa tetap tabah. Baiklah, pemirsa dan semua narasumber, itu tadi satu harapan dari keluarga korban. Intinya semua kita berharap agar ada kali ini bukan hanya momentum, karena setiap kebakaran kita selalu bilang ini harus jadi momentum untuk perbaikan lapas, tapi ternyata sampai sekarang belum ada juga perbaikan yang menyeluruh. Jadi nanti di segmen terakhir saya akan tagih janji-janjinya kepada para narasumber apa yang bisa segera kita lakukan. Sesaat lagi. Pemirsa, saya akan langsung kembali ke Ibu Rika. Bu Rika, tadi kata Bang Nasir anggaran Ditjenpas Kemenkumham untuk tahun ini itu 6,8 triliun, Ibu. Dengan anggaran yang kalau menurut kami awam itu besar. Apakah itu juga digunakan untuk revitalisasi fasilitas lapas? Misalnya untuk maintenance listrik, untuk maintenance yang lain-lainnya. Apakah itu digunakan juga untuk itu, Bu? Anggaran 6,8 miliar, emang miliar itu atau triliun, Ibu? Mohon maaf. Triliun, sorry, triliun. Itu memang sudah ada pos-posnya. Ada belanja pegawai itu artinya termasuk gaji-gaji kami, belanja barang operasional, belanja bahan makanan. Tadi kami sampaikan itu sekitar 1,9 M itu
untuk narapidana 1 hari 20.000 untuk 3 kali makan. Berarti 1 hari itu sekitar itu 20.000 pagunya. Belum lagi nanti kalau memang sudah dilelang itu. Jadi kira-kira 1 kali makan itu sekitar 6.000 atau 6.500 per keluarga binaan. Makanya tadi yang disampaikan tadi oleh Mbak Rosa, Guru Kasengkala Mbak Rosa, itu memang itu yang bisa kami sediakan. Makanya kalaupun ada berbiaya, bukannya mereka beli ke kita, tapi memang mereka membeli lagi dari kantin yang disediakan untuk memang kebutuhannya mereka. Dan untuk lainnya belanja non operasional dan juga belanja modal. Memang kalau terkait dengan anggaran ini, terkait dengan revitalisasi dari infrastruktur ataupun bangunan lapas, perlu kami sampaikan kami ada 525 lapas dan rutan seluruh Indonesia. Lapas kelas 1 Tangerang ini salah satunya, tapi kalau bisa kami gambarkan ada lapas dan rutan lain yang kondisinya lebih tidak baik daripada lapas kelas 1 Tangerang. Dengan anggaran yang ada tentunya kami harus menyusun prioritas mana dulu sih yang harus kami lakukan revitalisasi ataupun recovery ataupun pemenuhan sarana prasarana. Sekali lagi makanya memang isu overcrowding kami tidak mengatakan bahwa kebakaran ini ansih memang akibat dari overcrowding, tapi overcrowding ini menyebabkan banyak permasalahan dalam proses pemasyarakatan, dalam rasa pengamanan, pembinaan, pelayanan, dan perawatan. Nah, overcrowding ini tentunya ada penyebabnya. Itulah kami mengajak pihak-pihak yang terkait untuk sama-sama mengurangi overcrowding di lapas dan rutan. Yang bisa kami lakukan dengan memberikan hak-hak berupa remisi, hak integrasi PB, CB, dan CMB, dan juga asimilasi di rumah di masa pandemi. Oke, Bang Hussein, Bang Hussein, ada masalah anggaran dan apapun itu ya kalau sudah duitnya tidak ada memang susah untuk mau bergerak kemana. Bingung apa duluan nih yang harus diperbaiki, padahal banyak yang harus diperbaiki. Nah kalau kita melihat dari sisi anggaran, bagaimana kalau sudah masalahnya seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh Dijenpas? Oleh Dirjenpas. Pertama begini, memang ini tidak bisa dilemparkan sendiri kepada Dirjenpas. Ini Presiden mesti turun tangan saya kira. Ini ada masalah di polisinya juga, orang dikit-dikit ditangkap, jaksanya juga, orang masalahnya padahal sepele kemudian dihukum. Ini diketahui sendiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM melalui Permenkumham yang tadi saya sebut. Nah, oleh karena itu harus ada upaya yang komprehensif itu. Nah, kalau sudah tahu masalahnya bahwa 50% tadi saya sebut, bahwa setengah daripada penghuni lapas kita adalah narkotika, ya kalau kayak begitu harus ada upaya perubahan dong, supaya jangan semuanya dimasukin dalam penjara. Gitu loh. Nah, ini kan nggak main-main angkanya 6 triliun, ya kan tahun lalu 5 triliun, betul Bang Nasir Jamil. Ya kan? Nah, ini yang kemudian bagaimana caranya bisa efektif. Caranya adalah dengan Presiden turun tangan, panggil kemudian Kapolri, panggil kemudian Kepala Kejaksaan, dipanggil semua itu, Menteri Kehakiman ya, Jaksa Agung, Hakim Agung. Solusinya ini gimana? Harus ada moratorium bagi pecandu narkoba, bagi pemakai narkotika, begitu ya. Kalau dia statusnya pemakai, dia korban. Sudah ada bukannya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apakah masalahnya sebetulnya panti rehabnya juga nggak ada, kurang Bang Nasir? Betul, jadi memang kita punya masalah dengan panti-panti rehabilitasi. Kita berterima kasih kepada warga masyarakat ya yang kemudian mengambil inisiatif untuk mendirikan panti-panti rehabilitasi. Walaupun rehabilitasi mereka itu rehabilitasi sosial, bukan rehabilitasi medis. Ya kecuali misalnya itu yang dikelola oleh rumah sakit. Oleh karena itu partisipasi warga karena mereka prihatin ya dengan peredaran gelap narkoba yang menyasar banyak generasi muda. Nah karena itu memang sekali lagi saya katakan dari hulu harus kita evaluasi total sehingga kemudian hilirnya juga akan lebih baik. Jadi kalau kita bicara hilir kemudian lupa dengan hulu itu artinya seperti kita menegakkan benang basah. Dan saya percaya kalau ini tidak diperbaiki ke depan tidak ada jaminan bahwa lapas tidak terbakar lagi. Nah karena itu memang selain misalnya wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, harus juga ada khusus untuk lapas untuk dievaluasi, diaudit oleh Kementerian Teknis. Ini bangunan kira-kira sudah layak tidak? Sudah bisa nggak mengangkat harkat martabat warga di dalamnya? Ya itu yang harus dievaluasi ke depan. Semuanya harus dievaluasi, semuanya harus diaudit. Bahkan tadi Bang Hussein mengatakan bahkan Presiden pun harus mengevaluasi kepemimpinan dari yang memuncaki atau yang mewadahi Kementerian Hukum dan HAM lapas kita. Jadi sekali lagi tanggung jawab siapa?
harus dimulai dari mana, Bang Usman? Kebakaran itu tanggung jawab Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Soal overcrowding itu tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung. Soal pemidanaan itu yang berdasarkan undang-undang itu pemerintah dan DPR. Jadi keseluruhannya harus dirubah. Dan yang lebih penting di balik ini semua adalah para warga binaan itu, mereka berada di sana menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hukuman negara. Di penjara, dirampas kemerdekaannya. Bukan untuk diperlakukan hidup dengan standar yang tidak layak. Entah itu soal air, soal instalasi listrik, atau soal komunikasi. Jangan-jangan soal komunikasi itu karena mereka dibatasi komunikasinya selama pandemi. Misalnya begitu. Apakah hak-hak para warga binaan itu dipenuhi selama masa pandemi? Ini saya kira mesti dievaluasi terlebih dahulu. Lalu dalam pemberitaan saya baca, ketika kebakaran terjadi, para petugas sulit untuk mencari kunci. Nah, apakah penempatan kunci dalam keadaan-keadaan darurat itu bisa diketahui oleh semua orang? Misalnya begitu, atau oleh petugas-petugas mana saja kunci itu bisa diketahui, sehingga mudah untuk dilakukan pengamanan, evakuasi terhadap warga binaan. Jadi saya kira prosedur-prosedur tentang sebuah lembaga pemasyarakatan, penjara itu harus direformasi, harus diperiksa apakah seluruh peraturan yang pernah diterbitkan oleh Dirjen Lapas diterapkan oleh Dirjen Lapas sendiri. Kalau tidak, saya kira tidak ada pilihan lain. Harus ada pertanggungjawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dirjen Lapas. Oke, terima kasih Bang Usman, Bang Hussein, Bang Nasir, dan juga Ibu Rika telah bergabung bersama kami. Kita nantikan siapa yang akan bertanggung jawab dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana Lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang terbakar ini bisa menjadi kebakaran yang terakhir lapas di negeri ini. Mudah-mudahan betul kali ini akan menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem tata kelola lapas dan juga sistem pemidanan kita agar penjara tidak selalu over kapasitas. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Talk. Metro TV.